Tari Topeng Lengger. Tari Topeng Lengger termasuk tarian tradisional yang hampir satu abad diperkenalkan di Jawa Tengah. Awalnya, tarian ini dirintis di Dusun Giyanti oleh tokoh kesenian tradisional di Desa Kecis, Kecamatan Selomerto, yaitu Bapak Gondowinangun pada tahun 1910. Selanjutnya, sekitar tahun 60-an, tarian ini dikembangkan oleh almarhum Ki Hadi Swewarno. Pengembangan ini yang membuat tari topeng lengger terlihat lebih atraktif dibanding gaya tari Solo atau Yogyakarta yang halus. Bahkan cenderung tampak seperti gaya tari Jawa Timur, karena konon versinya ceritanya berasal dari Kerajaan Kediri. Menurut tokoh dan seniman Desa Giyanti, lengger berasal dari bahasa Jawa, yaitu elingangger, yang berarti ingatlah nak. Tari ini untuk memberi pesan agar setiap orang harus ingat kepada Sang Pencipta dan berbuat baik kepada sesama. Menurut kisahnya, tari ini berawal ketika Raja Briwijaya yang kehilangan putrinya, yaitu Dewi Sukarti, lalu mengadakan sayembara untuk memberikan penghargaan bagi siapapun yang menemukan sang putri. Bila pria yang menemukan akan dijadikan suami sang putri, dan jika wanita maka akan dijadikan saudara. Sayembara yang diikuti oleh banyak kesatria ini akhirnya tinggal menyisakan dua peserta, yaitu Raden Panji Asmoro Bangun yang menyamar dengan nama Joko Kembang Kuning dari Kerajaan Jenggala. Satu lagi yaitu Prabu Klono dari Kerajaan Seberang, merupakan orang yang menyeberangkan sang putri kabur karena sang raja menjodohkannya. Dalam pencarian tersebut, Joko Kembang Kuning yang disertai pengawalnya menyamar sebagai penari keliling yang berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain. Lakon penarinya yaitu adalah seorang pria yang memakai topeng dan berpakaian wanita dengan diiringi alat musik seadanya. Ternyata dalam setiap pementasannya, tari ini mendapat sambutan yang meriah, sehingga dinamai lengger, yang berasal dari kata ledet atau penari dan ger atau geger, yaitu ramai atau gempar. Hingga di suatu desa, tari lengger ini berhasil menarik perhatian Putri Dewi Sungkartaji dari persembunyiannya. Namun pada saat yang bersamaan, Prabu Klono juga telah mengetahui keberadaan sang putri, mengutus kakaknya Retno Tenggaron yang disertai prajurit wanita untuk melamar Dewi Sungkartaji. Namun lamaran itu ditolak Dewi, sehingga terjadilah perkelahian dan Retno Tenggaron yang dimenangi sang putri. Sementara Prabu Klono dan Joko Kembang Kuning tetap menuntut haknya kepada raja, hingga akhirnya raja memutuskan agar kedua kontestan itu untuk bertarung. Dalam pertarungan, Joko Kembang Kuning yang diwakili oleh kesatria Tawang Alun berhasil menewaskan Prabu Klono. Di akhir kisah, Joko Kembang Kuning dan Dewi Sungkartaji menikah dengan pestanya disemarakan dengan hiburan tari topeng lengger. Menurut seniman Lengger Wonosobo dari Sanggar Setyo Langan Budaya Dwi Prayotno, lengger yang pada zaman Kerajaan Hindu Briwijaya merupakan tari lengger yang dalam perkembangannya sempat berkonotasi negatif karena mulai dikemas untuk memancing syahwat, dan penontonnya pun bisa menikmati tari ini sambil mabuk. Melihat kondisi ini, Sunan Kalijaga menyamar sebagai ronggeng yang memakai topeng dan menari lengger. Namun ketika penonton sudah terbuai, maka Sunan Kalijaga melepas topengnya. Jelas pria yang lebih senang disapa Dewi ini. Dengan cara ini, Sunan Kalijaga mengajarkan budi pekerti, dan tari lengger yang tadinya negatif menjadi saran dakwah, sehingga lengger sampai
saat ini dikenal dengan sebutan Elingangger, sebuah tarian yang mengajarkan untuk ingat kepada Tuhan. Tari topeng lengger terus bertahan sampai saat ini. Tarian ini bisa ditarikan oleh dua orang, yang pria memakai topeng dan yang wanita memakai pakaian tradisional kebesaran layaknya putri Jawa pada masa lampau. Penari menarikan ini sekitar 10 menit dengan diiringi dengan alunan musik gembang, saron, kendang, gong, dan sebagainya. Bahkan beberapa seniman tari mencoba menciptakan tarian baru yang mengadopsi tarian lengger topeng lengger. Salah satunya yaitu Kenyo Lengger, tarian yang diperkenalkan oleh Sanggar Ngesti Laras. Menurut pendirinya Mulyani, Kenyo Lengger yang ditarikan oleh 5 orang wanita yang memakai kacamata hitam. Tarian ini mengandung filosofi bahwa kita sebagai manusia jangan terlena dengan silaunya kenikmatan dunia. Itulah mengapa memakai kacamata hitam, jelas Mulyani. Menurut lagi, yang membuat manusia terlena pada dunia adalah harta, tahta, dan wanita. Saat ini tari lengger biasa dipentaskan setiap pada acara hitanan, hari besar, syukuran, dan pesta rakyat lainnya. Bahkan untuk lebih dinikmati masyarakat, tari lengger juga bisa menyajikan atraksi yang berbau magik seperti kuda lumping, tergantung keinginan pemesan. Kemudian kami akan memperlihatkan salah satu tarian dari kesenian ini. Memperlihatkan salah satu bagian-bagian alat musik dari tarian tradisional. Alat musik pertama yaitu gendang. Gendang merupakan alat musik gamelan yang cara memainkannya yaitu dengan cara dikeplak atau ditepuk-tepuk pada bagian kulit gendang. Gendang ini mempunyai peranan sebagai pengiring gerakan penari dan memberi aluran gerakan cepat atau lambatnya pada penari dan irama gamelan. Kedua yaitu bonang. Bonang merupakan alat musik yang cara memainkannya yaitu dengan cara ditutup atau dipukul-pukul pada bagian benjolan pada bonang. Bonang memiliki peranan sebagai pembuka musik gamelan pada tari topeng. Ketiga yaitu demung dan saron. Demung dan saron termasuk alat musik gamelan tari topeng yang cara memainkannya yaitu dengan cara ditutup atau dipukul-pukul sesuai irama musiknya. Saron dan demung merupakan alat musik yang sama, hanya saja cara memukulnya berbeda. Kalau demung memukulnya satu persatu, kalau saron yaitu dua-dua. Keempat yaitu gong. Gong merupakan salah satu alat musik yang cara memainkannya yaitu dipukul-pukul. Gong memiliki peranan sebagai pengakhir dari suatu tarian. Yang kelima yaitu bende. Bende merupakan suatu alat musik yang cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul. Bende hampir sama dengan gong, hanya saja ukurannya yang berbeda. Yang
ini cukup lihat dari contoh kesenian dari